Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soliha kelas 5. Berjumpa lagi dengan Bu Ovi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Amin. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang peningkatan dan penurunan data pada diagram garis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silahkan Ananda simak video Bu Ovi sampai selesai ya. Selamat belajar. Walaupun pembelajaran masih dilakukan secara daring karena masa pandemi COVID-19, Ananda kelas 5 harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan peningkatan dan penurunan data pada diagram garis dengan tepat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang diagram garis dan cara membacanya. Materi pada hari ini sebenarnya sudah Bu Ovi sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tapi karena masih banyak yang belum paham, jadi Bu Ovi akan memperdalam materi tentang peningkatan dan penurunan data pada diagram garis. Sebelum masuk ke materinya, yuk kita ingat kembali tentang pengertian diagram garis. Jadi, apa sih diagram garis itu? Diagram garis adalah diagram yang menyajikan suatu data menggunakan garis. Nah, di sini Bu Ovi sudah menyiapkan diagram garis tentang banyaknya buku yang terjual pada bulan Maret sampai Juli 2020. Untuk mengetahui data pada setiap bulan mengalami kenaikan atau penurunan, kita hanya perlu melihat garisnya saja. Nah, ini jika garisnya menghadap ke atas, maka data mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika garisnya menghadap ke bawah, maka data mengalami penurunan. Nah, seperti ini. Jika garisnya menghadap ke atas, seperti ini, maka data mengalami kenaikan. Dan jika garisnya menghadap ke bawah, artinya data mengalami penurunan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, Bu Ovi akan memperjelas dengan diagram berikut. Di sini dengan data yang sama. Nah, di sini garis merah artinya mengalami peningkatan. Kemudian garis hijau artinya mengalami penurunan. Di sini peningkatan, kemudian penurunan data, kemudian di sini peningkatan lagi, dan di sini datanya meningkat lagi. Kemudian peningkatan data terjadi pada bulan apa saja? Pada bulan April, Juni, dan Juli yang mengalami peningkatan ya, yang garisnya merah menghadap ke atas semua ini. Kemudian penurunan terjadi pada bulan apa? Benar, bulan Mei. Nah, mudah ya.
selanjutnya jika ditanyakan jumlah penurunannya, bagaimana caranya? Misalnya, di sini ada contoh, pada bulan April terjadi peningkatan sebanyak titik-titik lusin. Berapa jawabannya? Nah, seperti ini kita lihat garis dari Maret ke April. Karena yang ditanyakan pada April, maka kita lihat garisnya dari Maret ke April di sini mengalami peningkatan ya. Kita lihat Maret. Di sini Maret terjual berapa lusin? Pada bulan Maret terjual sebanyak 4 lusin. Kemudian kita lihat pada bulan April. Pada bulan April buku terjual sebanyak 8 lusin. Kita lihat 4 ke 8. Berarti peningkatannya berapa? Berapa lusin 4 ke 8? Benar, 4 lusin. Bisa juga seperti ini, 8 dikurangi 4. Jadi, hasilnya adalah 4. Peningkatan pada bulan April terjadi sebanyak 4 lusin. Kemudian, pada bulan Mei terjadi penurunan sebanyak titik-titik lusin. Berapa lusin? Pada bulan Mei, yang kita lihat datanya dari April ke Mei. April ada berapa lusin buku yang terjual? Benar, 8 lusin. Kemudian Mei. Mei ini ada berapa lusin buku yang terjual? Di tengah-tengah 4 dan 6. Angka berapa ya di sini? Benar, angka 5. Jadi Mei terjual sebanyak 5 lusin. 8 ke 5 turun 5 jadi berapa? 8 turun menjadi 5. Jadi berapa penurunannya? 8 dikurangi 5. Jadi hasilnya adalah 3. Tadi peningkatan pada bulan April terjadi peningkatan sebanyak 4 lusin. Kemudian selanjutnya pada bulan Mei terjadi penurunan sebanyak 3 lusin. Coba kita lihat lagi, pada bulan Juni mengalami peningkatan sebanyak berapa lusin? Yang kita lihat datanya dari Mei ke Juni. Kita lihat ini garisnya, tandanya merah, berarti mengalami peningkatan. Pada bulan Juni mengalami peningkatan berapa lusin? Kita lihat pada bulan Mei tadi buku yang terjual sebanyak 5 lusin. Kemudian pada bulan Juni buku yang terjual sebanyak 10 lusin. Jadi 5 ke 10. Berapa lusin peningkatannya? Benar, 5 lusin. Mudah ya, jadi Ananda bisa mengerjakan ya jika ada soal seperti ini. Kemudian untuk melihat kenaikan tertinggi dan penurunan terendah itu kita bisa lihat dengan panjang garisnya. Jika garisnya panjang itu berarti peningkatan tertinggi. Kemudian jika garisnya panjang menghadap ke bawah itu berarti penurunan tertinggi. Dari data ini, kenaikan banyak buku tertinggi terjadi pada bulan apa? Kenaikan banyak buku yang terjual. Kenaikan tertinggi terjadi pada bulan benar, Juni. Jadi garis terpanjangnya ini yang naik adalah bulan Juni. Kemudian penurunan terbanyak pada bulan apa? Karena di sini hanya cuma 1, jadi penurunan terbanyaknya pada bulan Mei. Mudah ya, jadi untuk mencari peningkatan tertinggi itu dilihat garisnya yang paling panjang. Penurunan juga begitu, dilihat garisnya yang paling pendek.
Selanjutnya untuk penugasannya, di sini coba Ananda lihat diagram hasil panen gandum berikut. Nah, di sini diagramnya. Nanti Ananda baca sendiri. Kemudian tentukan peningkatan hasil panen pada tahun 2018. Yang kedua, penurunan hasil panen tahun 2017. Kemudian yang ketiga, peningkatan hasil panen tahun 2020. Kemudian nomor 4, pada tahun berapa peningkatan hasil panen gandum terjadi? Kemudian meningkat berapa kilo? Kemudian soal yang terakhir, pada tahun berapa penurunan hasil panen gandum terjadi? Kemudian menurun berapa kilo? Jadi ini peningkatan terbanyak ya. Kemudian ini juga penurunan terbanyak. Nah, itu tadi pembahasan tentang peningkatan dan penurunan data pada diagram garis. Semoga apa yang sudah Bu Ovi sampaikan bermanfaat bagi Ananda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.